Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mengawal tahapan pemilu atau demokrasi yang berkualitas tentunya wajib memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Makan kerang ke Tanjung Belandang, selamat datang di podcast KPU Ketapang. Apa kabar teman-teman pemilih? Pastinya masih selalu sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Hari ini KPU Kabupaten Ketapang merasa senang dan bangga karena kita mendapat kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin sebagian teman-teman pemilih masih agak asing, ini Komisi Informasi apa? Mungkin juga ada yang sudah dengar tapi belum tahu seperti apa, maka hari ini bersama kita hadir Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibu Rospita Vici Paulin. Seperti apa Komisi Informasi dan apa itu keterbukaan informasi publik, hari ini akan kita perbincangkan. Apa kabar Ibu? Baik, Mas Baik, Edo. masa pandemi sehat Bu ya? Sehat. Yang penting kita jaga protokol kesehatan lah. Ya, benar sekali. Nah ini teman-teman pemilih ini mungkin masih awam. Apa itu Komisi Informasi? Apa itu keterbukaan informasi publik? Mungkin Ibu bisa jelaskan tugas dan fungsi Komisi Informasi ini seperti apa sebenarnya? Baik, Mas Edo, terima kasih. Jadi Komisi Informasi ini adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, tugas kita yang utama adalah menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan badan publik. Jadi kalau ada orang minta informasi ke badan publik tidak dipenuhi atau tidak diberikan, atau diberikan tapi tidak sesuai yang diminta, maka dia bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi ini satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan persidangan di luar pengadilan yang putusannya setara dengan putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding di petun atau di pengadilan negeri, dan bisa juga dikasasi sampai ke MA. Gitu. Artinya informasi publik ini seberapa penting di masyarakat ini untuk masa-masa sekarang inilah. Ya, sekarang kan sudah era keterbukaan ya. Kalau dulu itu kalau kita mau minta informasi ke badan publik itu kan sangat susah, bertele-tele. Kalau nggak ada pimpinannya ya nggak bisa. Kemudian tidak ada kepastian batasan waktu ketika orang minta informasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini, maka badan publik ini dibatasi. Ketika ada orang minta informasi dalam jangka 10 hari kerja dia sudah harus kasih nih. Kalau untuk penyelenggara pemilu, ketika sudah masuk tahapan malah lebih cepat lagi. 3 hari minta harus dikasih. Nah, kalau tidak dikasih atau tidak diberikan ya berefek ke bisa terjadi sengketa informasi itu. Terus bagi penyelenggara khususnya KPU, keterbukaan informasi publik ini seberapa penting bagi KPU sebagai penyelenggara? Pasti penting sekali karena ini merupakan pembelajaran politik tentunya ke masyarakat kan. Nah, undang-undang ini sendiri kan sebenarnya yang pertama adalah merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia kan butuh informasi dan semua orang punya hak untuk mendapatkan informasi. Ini diatur dalam pasal 28F. Nah, kemudian yang kedua, keterbukaan informasi ini sebenarnya bagian dari untuk mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat ini peduli nih terhadap keputusan-keputusan yang dibuat untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, untuk kebutuhan orang banyak. Nah, apakah keputusan itu memang dibuat sudah melalui tahapan-tahapan yang benar atau hanya keputusan si pihak yang menguntungkan badan publik. Nah, keterbukaan ini sebenarnya juga bagian dari edukasi atau meminta kepada badan publik untuk mengelola sistem layanan informasi dan dokumentasinya dengan baik dan benar. Jadi kalau selama ini kita lihat dokumen-dokumennya berserakan di mana-mana, dapat informasinya susah. Nah, dengan adanya keterbukaan ini, baik penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memperbaiki sistem informasi dan dokumentasinya dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, mudah, dan murah. Tapi yang paling penting adalah penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mengawal tahapan pemilu atau demokrasi yang berkualitas tentunya wajib memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.
kaitan dengan informasi publik, apakah semua informasi itu bisa diketahui publik atau ada informasi-informasi yang mungkin dikecualikan atau bagaimana? Ya, kalau dulu 90% informasi rahasia, 10% yang dibuka. Kalau sekarang terbalik. 90%-nya merupakan informasi yang terbuka, hanya 10% yang dinyatakan rahasia. Nah, yang dinyatakan rahasia itu harus ada undang-undang yang melindunginya atau menaunginya. Itu baru boleh langsung secara otomatis dia masuk kategori informasi yang rahasia atau dikecualikan. Nah, kalau tidak ada undang-undang, kalau hanya berdasarkan Perpres, Pergub, atau misalnya PKPU, nah ini harus dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu dilakukan untuk melihat apakah benar informasi tersebut kalau diberikan kepada masyarakat akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi teman-teman pemilih, walaupun keterbukaan informasi ini diatur di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Bu ya tadi ya. Ya, benar. Tapi tidak semua informasi juga harus dibuka. Contohnya seperti KPU itu di dalam DPT, NIK dan KK-nya itu tidak semua digit ditampilkan. Jadi ada yang ditutup. Itu salah satu bentuk untuk melindungi data pribadi. Sebagai informasi, KPU Ketapang itu dalam setiap melakukan tahapan itu selalu mempublikasi. Baik itu di daftar pemilih mulai dari DPS terus menjadi DPT itu selalu diumumkan. Terus dari daftar calon, DCT, dari DCS, dari DCT, kemudian ada aduan masyarakat kita terima juga sampai dengan hasil pemilunya itu kita juga umumkan di media massa, cetak, media sosial, bahkan di papan-papan pengumuman. Apakah itu sudah termasuk perilaku perbuatan keterbukaan informasi publik? Ya, udah yang pasti. Dilakukan Ya. itu. Karena memang yang paling utama kita minta harus ada ketersediaan website resmi dari KPU tentunya. Kenapa harus ada website resmi? Karena yang namanya website resmi ini kan informasinya satu arah. KPU mengeluarkan informasi yang merupakan hasil dari produk dari KPU sendiri. Nah, informasi itu tentunya harus akurat, benar, dan tidak boleh menyesatkan kepada masyarakat. Karena kalau kita temukan ternyata atau masyarakat menemukan ada informasi yang tidak benar atau hoax, itu bisa dipidanakan gitu kan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan karena sekarang ini udah era milenial nih, semua betul. Orang dengan satu jari sudah bisa mendapatkan dan sebenarnya kalau kita melihat orang agak malas membuka website, orang lebih cenderung menggunakan Facebook, IG, Twitter ya. Nah, itu sebabnya kita juga meminta badan publik harus punya inovasi nih, karena ketentuan masyarakat mendapatkan informasi yang murah tentunya dan cepat tentunya melalui apa yang bisa kita berikan dengan cepat, tentunya melalui media sosial. Nah, ketika KPU mengumumkan melalui media sosial atau melalui baliho atau melalui spanduk, itu tentu cara-cara yang bisa dilakukan untuk memberi kemudahan informasi publik bagi masyarakat. Terus kaitan dengan kunjungan hari ini, apa harapan Komisi Informasi terhadap KPU, khususnya KPU Ketapang? Ya, kita melakukan monitoring evaluasi. Ini bagian dari kewajiban kita juga mendorong keterbukaan informasi kepada semua badan publik, juga untuk penyelenggara pemilu, mengingat sebentar lagi akan masuk ke dalam tahapan pemilu dan pemilihan ya. Nah, kita melihat KPU Ketapang dari hasil penilaian 2 tahun yang lalu, ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Artinya ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan apa kewajiban badan publik terhadap penyediaan dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Nah, kita mengapresiasi sekali bahwa tadi dari hasil kita visitasi, kemudian kita melakukan banyak diskusi, dialog, koordinasi, kita melihat ada 3 hal yang kita nilai di dalam visitasi hari ini. Ada terkait komitmen, kemudian koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh KPU Ketapang, dan satu lagi adalah inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KPU Ketapang dalam hal keterbukaan informasi, dan kita melihat bahwa sejauh ini sudah maksimal dalam memberikan layanan informasi yang mudah dan murah bagi masyarakat. Jadi teman-teman pemilih, sekarang ini sudah bukan zamannya lagi rahasia-rahasiaan Bu ya. Betul. Jadi informasi juga dalam kita mencarinya itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Ada yang mau disampaikan akhir Bu sebelum kita tutup? Ya, yang namanya keterbukaan informasi ini tidak bisa hanya dari satu pihak atau satu sisi, tidak bisa hanya KPU membuka semua informasinya, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif. Kalau KPU udah buka semua informasinya secara
terbuka, masyarakat tidak menggunakan juga tidak ada gunanya. Tidak. Karena yang namanya keterbukaan informasi ini kita bicara tentang nilai dan daya guna informasi itu bagi masyarakat. Nah, untuk itu kita meminta masyarakat juga harus aktif berpartisipasi untuk melihat dan menilai kinerja dari KPU Ketapang pada khususnya ini. Apakah memang sudah maksimal dalam layanan informasi? Kalau belum, silahkan berikan masukan. Masukan ini tentunya untuk memberi untuk membangun KPU sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke teman-teman pemilih, cukup sekian untuk pembicaraan kita hari ini kaitan informasi publik dan Komisi Informasi. Beli madu ke Pesaguan di Kecamatan Matan Deli Selatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.